Halo sahabat Safir Academy, jumpa lagi dengan saya. Masih membahas kemampuan teknis khusus pedagogik. Langsung saja ke soalnya. Soal pertama, berdasarkan langkah-langkah pelaksanaan program remedial, terdapat langkah-langkah dalam menentukan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial dilaksanakan. Ada 3 penetapan yang dapat dipilih untuk digunakan, yaitu A. Menggunakan nilai capaian tertinggi, nilai rata dan nilai capaian akhir. B. Menggunakan nilai rata, nilai modus dan nilai batas KKM. C. Menggunakan nilai tertinggi, batas KKM dan nilai median. D. Menggunakan nilai batas KKM, nilai capaian tertinggi, nilai capaian akhir. Menggunakan nilai batas KKM, nilai rata dan nilai capaian akhir. Penetapan nilai akhir remedial menggunakan nilai batas KKM, contohnya yaitu pada tes formatif Budi mendapatkan nilai 60 dengan KKM 70. Diberikan tes dan mendapat nilai 90, maka nilai akhirnya adalah 70. Menggunakan nilai rata-rata berarti menggunakan nilai asli dan nilai remedial kemudian dibagi 2. Menggunakan nilai akhir artinya Budi pada tes awal itu mendapat nilai 60, kemudian di remedi mendapat nilai 90, maka nilai akhirnya adalah 90. Ya. Nilai capaian akhir ini yang dimaksud adalah nilai maksimum yang didapatkan oleh seseorang yang remedial. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Soal selanjutnya, treatment, pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode antara lain yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan adalah A. Tugas proyek, di situ ada pemadatan kurikulum, penelitian ilmiah, tugas sebaya, dan pengembangan latihan. Kira-kira jawabannya apa? Di situ kata kuncinya program remedial dan pengayaan, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, ya. Di situ ada tugas proyek, kemudian ada penelitian ilmiah. Ya. Di situ kan pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan. Kalau belajar mandiri itu jelas belajar secara mandiri, kemudian pemadatan kurikulum ini hubungannya dengan materi yang belum diketahui peserta didik, kemudian belajar kelompok, sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu, tapi ini belajar kelompok ada bentuk proyeknya, kemudian ada penelitian ilmiah. Soal selanjutnya, penilaian berbentuk penugasan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok adalah A. Penilaian proyek, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian kinerja, E. Penilaian diri. Ya, ada karya di situ, kata kuncinya karya, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang A, ya. Kenapa? Penilaian diri itu berhubungan dengan penilaian sikap, unsur penunjang, penilaian kinerja, penilaian keterampilan, fokus pada proses dan hasil. Penilaian jurnal, penilaian sikap, unsur utama, penilaian portofolio, penilaian keterampilan. Penilaian proyek, penilaian keterampilan menyelesaikan proyek tertentu dilakukan berkelompok dan menghasilkan sebuah karya. Soal selanjutnya, menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya merupakan salah satu rumusan kompetensi dasar untuk mencapai kompetensi inti A. Spiritual, B. Sosial, C. Pengetahuan, D. Keterampilan. Menjelaskan. Jawaban yang benar adalah jawaban yang C, yaitu hubungannya dengan KI 3, yaitu pengetahuan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.